Red of Man. Ini adalah film yang menceritakan seorang bos mafia yang ingin membalas dendam kematian anaknya. Berikut ceritanya. Film diawali dengan latar suasana kota. Sebelum Hedge menjadi anggota Fortico Security, Hedge bersama anaknya Doggy keluar rumah untuk jalan dan makan bersama. Sebelum naik ke mobil, Mike anak buah Hedge menelepon berharap agar ia dapat memantau depot pengantaran uang. Karena hari itu anak buah yang ditugaskannya kecelakaan. Mike berharap agar Hedge dapat menyampaikan arah mobil tersebut. Namun saat ia tinggalkan mobil untuk memantau, gerombolan perampok lain yang mencuri uang dan menghabisi nyawa putranya. Saat akan membantu anaknya, Hedge juga ditembak, namun nyawanya masih selamat. Okay. Saat Hedge bertemu istrinya sedih dan kesal dan menyalahkan Hedge atas kematian anaknya. You killed our son. Di ruang kerja, Hedge bertemu dengan anak buahnya, dan Hedge sebagai bos merasa bersalah atas meninggal anaknya. Ia hanya ingin tahu siapa yang menembak anaknya. Dan anak buahnya mulai datangi satu persatu perampok untuk diinterogasi, namun tidak menemukan pelaku. Akhirnya, Hedge merubah identitas dirinya demi bisa masuk ke perusahaan Fortico Security untuk mencari siapa penjahat yang membunuh anaknya. Akibat kehilangan dua petugas pada kejadian perampokan, Fortico Security membuka penerimaan dan Patrick Hills atau Hedge. Setelah wawancara, tes mulai dilakukan dari fisik, akurasi menembak dan juga tes mengendarai mobil. Dan hasil tes Hedge, Bullet mengatakan nilaimu mencapai 70%, sehingga pekerjaan ini cocok untukmu. Setelah diterima, hari pertama Hedge bekerja, ia didampingi oleh Dave dan Bullet. Dalam perjalanan menggunakan mobil anti baja dengan nomor 2411 sampai tujuan, Bullet dan Hedge turun mengambil uang dari Bank USA. Selanjutnya diantar kembali ke kantor dan hari pertama kerja Hedge berjalan lancar. Okay, Gamma, you're clear. Hari selanjutnya, Hedge bertugas bersama Dave dan Bullet menjadi satu regu. Sampai di tempat tujuan, Bullet mengantar uang ke kapal, sedangkan Hedge dan Dave menunggu di parkiran. Karena merasa lama, Dave memanggil Bullet melalui radio. Tiba-tiba terdengar suara yang berbeda yang mengatakan akan menghabisi Bullet. Dengan gugup, Dave menyalakan mobil dan secara perlahan mobil keluar dari pelabuhan. Hingga di tempat yang ditentukan terlihat dua mobil dari arah depan. Keluar seorang yang mengenakan shebo atau penutup wajah, menarik Bullet keluar dari mobil dengan tangan terikat dan pistol ditodong di kepalanya. Dengan nada emosi, Bullet dipukul hingga jatuh. Shut the fuck up. Dave terlihat panik, sedangkan Hedge dengan tenang ke belakang membuka pintu mobil dan melempar tas berisi uang ke dalam mobil penjahat. Tas pertama dan kedua dibuang tepat di dalam mobil, sedangkan tas ketiga, Hedge sengaja membuang tas tersebut ke jalan. Hal tersebut sontak membuat emosi perampok. Salah satu perampok keluar dan mengambil tas yang jatuh dan membuangnya kembali ke dalam mobil dan mengancam Hedge. Get in the truck next time, you fuck nut. Sorry, pal. Selanjutnya Hedge melempar tas keempat dan Hedge langsung menembak satu penjahat tersebut. Dan Hedge menghabisi mereka satu persatu tanpa ampun, sedangkan Dave merengek ketakutan mendengar tembakan tersebut. Setelah kejadian tersebut, Bullet dan Hedge ditanya oleh pihak FBI dan juga manajer Fortico Security bagaimana Hedge bisa mengalahkan gerombolan bersenjata sendirian, namun tidak lecet sedikit pun. That's what happened. Boy.
3 bulan kemudian, Hedges bertugas bersama Bullet. Di hari yang indah, mereka berdua melewati jalan di tengah kota sambil berbincang tentang makanan. Tiba-tiba motor berhenti di depan mobil mereka, sehingga Bullet menginjak rem mobil tersebut dan pengendara tersebut mengeluarkan senjata dan menembaknya ke atas. Hal tersebut membuat masyarakat yang berada di sekitar mobil langsung berlarian. Dan satu dari mereka menembak sejenis tinta ke kaca mobil yang dikendarai Bullet. Semprotan gas dimasukkan ke dalam mobil dan juga plat bom ditempel pada pintu belakang mobil. Akibat asap tersebut, Bullet keluar dan tiarap di depan penjahat bertopeng. Sedangkan Hedges menutup mukanya menggunakan kain dan keluar dari belakang mobil. Ketika melihat Hedges, para gerombolan perampok bersenjata langsung pergi begitu saja. Dan hal tersebut disaksikan langsung oleh Bullet. Ketika kembali ke kantor, direktur dan pemimpin Fortico Security memanggil Hedges dan sekali lagi tidak percaya. Mereka menganggap Hedges adalah Why psikopat. are you so cynical? I'm starting to think he's a psychopath. I want everything and everyone back. Safe and sound. Let's get going, Agent. Setelah arahannya selesai, Bullet bertugas bersama Hedges menjalankan pekerjaan mereka. Setelah menurunkan uang, Bullet dan Hedges kembali ke kantor. Dalam perjalanan, Bullet menyampaikan bahwa ia punya teman yang akan ia bantu hari ini. Do we have a deal? Yeah. Setelah semua sudah sesuai dengan rencana, mobil truk yang dibawa Bullet masuk hingga ke depo dan diparkir di tempat biasanya. Tiba-tiba 4 perampok keluar dari mobil Bullet dan menodong Hedges. Sontak semua petugas kaget dan diinstruksikan untuk merapat ke dinding. Semua petugas ditembak, sedangkan 1 perampok juga terkena tembakan. Mereka mengeluarkan tas dan memasukkan uang dan memindahkan ke dalam truk. Setelah terjadi perlawanan antara perampok dan petugas perusahaan Fortico Security, Bullet bersama 2 perampok keluar menggunakan mobil truk pengantar uang. Hingga di depan pintu kantor, banyak mobil polisi sudah menghadang. Namun mobil truk lapis baja melesat dengan kencang hingga menabrak mobil polisi. Kendaraan pun tetap melesat kencang dalam kota. Mereka menuju ke salah satu gedung dan pintu gedung tersebut ditutup, sehingga polisi dan pihak keamanan lainnya tidak bisa memasuki gedung tersebut. Bullet dan 1 perampok menurunkan tas berisi uang. Bullet mendorong uang menuju lift dan perampok yang bernama Jan menghabisi bosnya dengan pisau. Dan menggunakan motor buggy, tas berisi uang mereka pindahkan menuju mobil yang sudah disiapkan di ujung terowongan. Karena keduanya rakus dan tamak, mereka berdua berencana untuk menghabisi satu sama lain. Tetapi si Jan lebih cerdik sehingga Bullet ditembak oleh si Jan dan semua uangnya dibawa oleh si Jan. Too fucking slow. Film berlanjut ke kediaman si Jan. Malam hari setelah selesai mandi, si Jan memegang minuman beralkohol dan melihat meja yang banyak uang. Tiba-tiba terdengar bunyi handphone dan si Jan langsung melihat handphone di sakunya. Tetapi tidak ada panggilan pada handphonenya. Dan bunyi handphone tersebut terdengar dari salah satu tas yang berisi uang. Ternyata itu bunyi handphone si Hedges yang dimasukkan Hedges saat kejadian baku tembak di kantor. Hal tersebut dibuat agar dapat melacak keberadaan perampok uang tersebut. Setelah Jan memegang handphone tersebut, Hedges sudah berada di belakang Jan. Dengan mengarahkan pistol, Hedges melempar berkas anaknya yang ditembak oleh si Jan. Selanjutnya, Hedges menghabisi Jan dengan menembak Jan hingga tewas. Dan selesailah ceritanya. Itulah tadi film Wrath of Man.